Halo adik-adik semua, selamat pagi. Sungguh hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali lagi mengikuti acara sekolah minggu. Walaupun adik-adik di rumah, tetapi kita masih bisa sama-sama mengikuti kebaktian sekolah minggu. Nah, sebelum kita mengikuti acara sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk mengikuti sekolah minggu. Kami tahu Tuhan, ini semua adalah karena kasih Tuhan buat setiap kami. Kami rindu sekolah minggu kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua acara hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini adalah hari yang istimewa. Hari ini kita mau bersuka cita sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita. Ayo kita menyanyikan pujian berikut ini, kita menyanyikannya bersama-sama. Kita akan menyanyikan dua lagu ya. Satu, Yesus disalib karena cinta saya, dan kedua, Tanda Paku. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Kalau bisa pakai gerakannya, kita akan memakai gerakan. Adik-adik di rumah dan Lause di tempat ini. Bersama dengan Kak Maya dan juga Kak Nathan. Ayo kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yang kedua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, kuda semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah mau mati buat setiap kita, dan kita menjadi anak-anaknya, lalu apakah yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Selain kita juga menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada semua orang yang kita kenal, kepada semua orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian bersama-sama. Ayo kita pakai gerakan juga menyanyikan lagu ini. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku
Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Aku sedih sekali. Teman-temanku di sekolah menjauhi aku. Hah? Kenapa mereka menjauhi kamu? Iya karena aku tidak mau diajak untuk mencontek. Padahal aku kan hanya mau taat firman Tuhan. Losi di gereja juga pernah bilang kalau mencontek itu dosa dan membuat Tuhan sedih. Jadi aku tidak mau ikut teman-temanku menyontek. Oh, jadi begitu. Tapi kamu sudah benar kok. Jangan mencontek. Itu perbuatan tidak baik. Kalau begitu, jangan sedih deh. Bagaimana kalau sekarang kita dengar cerita firman Tuhan supaya kamu tidak sedih lagi. Ya, boleh yuk. Teman-teman yang di rumah juga ikut menyaksikan firman Tuhan bersama ya. Halo adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Ayo adik-adik, Lause mengajak kita untuk duduk yang rapi, mempersiapkan diri kita yang terbaik. Dan sekarang, sebelum dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Ayo lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati Lause yang akan bercerita firman kepada kami. Juga berkati kami semua anak-anak Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, coba lihat. Itu salib. Tempat para penjahat yang paling jahat dihukum. Lah, kok Tuhan Yesus ada di sana ya? Hah? Apakah Tuhan Yesus itu penjahat? Bukan. Dia di sana untuk menanggung hukuman dosa kita. Dosa adik-adik dan dosa Lause. Wah, kenapa ya Tuhan Yesus mau melakukan itu? Kenapa Tuhan Yesus rela mati untuk kita semua? Ya adik-adik, benar sekali. Tuhan Yesus sayang dengan kita semua. Dia rela mati untuk adik-adik dan juga Lause. Ya, sedih ya. Tuhan Yesus telah mati. Sedih banget. Bentar. Apa itu? Wah, kuburnya terbuka. Ayo ke sana. Hah? Tuhan Yesus gak ada. Kemana? Ada yang tahu? Iya, dia telah bangkit. Dia telah bangkit. Adik-adik, Tuhan Yesus telah bangkit. Ya adik-adik, coba lihat. Itu ada seorang pria yang sedang rebah di tanah. Wah, ada cahaya yang memancar dari langit mengelilingi dia. Apa kalian tahu siapa orang ini? Iya benar, dia adalah Paulus, seorang yang jahat. Paulus itu membenci sekali nama Yesus. Kalian tahu, Paulus itu menganiaya banyak orang Kristen,
Bahkan dia juga membunuh murid-murid Tuhan. Dia menangkap semua pengikut Yesus dari rumah ke rumah dan menyeret mereka, bahkan memasukkan mereka ke dalam penjara. Wah, jahat sekali Paulus ini. Tapi adik-adik, coba lihat itu. Tuhan menampakkan diri melalui cahaya yang memancar dari langit. Tuhan bicara kepada Paulus. Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Wah, adik-adik, setelah mendengar Tuhan Yesus berbicara seperti itu, Paulus bertobat. Nah, adik-adik, setelah Paulus bertobat, dia mulai melayani Tuhan. Paulus pergi kemana saja Tuhan mau untuk dia pergi memberitakan firman. Dia memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi jaminan hidup kekal orang percaya. Tetapi adik-adik, pelayanan Paulus tidak berjalan dengan lancar. Ketika dia memberitakan firman dari kota ke kota, Paulus ditolak oleh orang banyak. Bahkan dia dimasukkan ke dalam penjara dengan salah satu temannya yang bernama Silas. Wah, apa ya rasanya ada di dalam penjara? Pasti tidak enak. Pasti Paulus merasakan kesepian karena dia tidak punya banyak teman di sana. Paulus juga harus terkurung di dalam penjara. Pasti dia sedih sekali, tidak bisa kemana-mana. Tapi adik-adik, tahu tidak? Ternyata di dalam penjara, Paulus tetap memuji Tuhan. Dia juga tetap memberitakan firman Tuhan loh di dalam penjara. Banyak orang di penjara akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, hebat ya. Selain itu, teman-teman pelayanan Paulus yang ada di luar penjara, ketika melihat Paulus di penjara karena memberitakan tentang Tuhan Yesus, itu juga membuat mereka semakin berani dan semakin semangat untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Nah, sekarang Lause mau tanya sama adik-adik semuanya. Adik-adik punya nggak sesuatu yang kalian miliki dan yang kalian sayangi? Mungkin itu barang kesayangan yang selalu adik-adik rawat dan gak mau sampai barang tersebut rusak ataupun hilang. Nah, adik-adik, begitu juga Paulus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling dikasihi olehnya. Tuhan Yesus menjadi milik Paulus dan tidak ada yang lebih berharga dari Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Tuhan Yesus itu berharga melampaui apapun yang Paulus miliki. Entah itu kepintarannya, entah itu kekayaannya, dan apapun. Makanya ketika Paulus ditolak oleh orang-orang, dianiaya, disakiti, dia tidak takut ataupun menyerah. Karena dia tahu bahwa ketika Yesus sudah mati baginya, itu berarti Tuhan Yesus menjadi miliknya. Nah, adik-adik, di surat Roma, Paulus juga pernah berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan orang percaya dengan kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Adik-adik, coba lihat gambar ini. Tuhan Yesus sayang sama semua manusia. Dia sayang sama anak-anak. Dia juga sangat menyayangimu. Semua yang dilakukannya, mau mati, disalibkan, dan bangkit, itu adalah untuk kita semua. Untuk kamu dan untuk Lause. Adik-adik, seperti Paulus saat dia harus dipenjara, kesepian, dan mungkin tidak punya banyak teman oleh karena memberitakan Injil dan menjadi saksi Tuhan. Mungkin saat ini adik-adik juga merasakannya.
Kesepian tidak punya banyak teman karena memilih untuk tidak mencontek di sekolah. Kesepian tidak punya banyak teman karena memilih untuk tidak berkata kasar atau tidak ikut-ikutan teman yang membuli. Oh iya adik-adik, dulu waktu Lause sekolah, Lause juga pernah dijauhi oleh teman-teman. Bahkan Lause dibully karena Lause seorang Kristen percaya Tuhan Yesus dan rajin berdoa. Sedangkan banyak teman-teman Lause tidak percaya Tuhan Yesus. Akhirnya tidak banyak orang yang mau berteman dengan Lause. Tetapi ada seorang teman Lause berkata kepada Lause bahwa dia senang melihat Lause yang tidak membalas perbuatan jahat orang lain. Bahkan dia jadi sering bertanya tentang Tuhan Yesus dan kekristenan kepada Lause. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia tidak hanya mati dan bangkit untuk menebus dosa kita, tapi Tuhan Yesus juga berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Bahkan Dia juga berjanji akan membawa kita ke sorga, ke tempat Dia berada. Tuhan Yesus ada di sorga dan kita juga akan bertemu dengan Dia suatu saat nanti. Itu janji Tuhan Yesus loh adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu milik kita dan kita milik Dia. Sekarang, apapun juga yang kita alami, kesusahan, kesedihan, atau kesepian, tetap ingat, karena Tuhan Yesus milikmu, Dia selalu bersama-sama denganmu. Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Amin. Wah, tadi Paulus keren ya. Sekalipun dia harus dikurung di penjara, kesepian, tidak banyak teman, tapi dia tetap bisa memuji Tuhan dan memberitakan firman Tuhan di penjara. Iya, Paulus keren sekali. Tapi yang buat Paulus keren itu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk dia, sehingga hidup Paulus menjadi milik Tuhan Yesus dan dia persembahkan untuk melayani Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus paling keren. Iya, keren. Tuhan Yesus milik aku, milik kamu, dan milik kita semua. Sekarang aku tidak sedih lagi, sekalipun banyak teman-teman aku yang gak mau berteman dengan aku, karena aku tidak mau diajak mencontek. Jadi karena itu sekarang aku punya Tuhan Yesus yang tidak akan meninggalkan aku, kamu, dan kita semua. Wah, iya benar tuh. Adik-adik semua, kita bersyukur sekali kita sudah diingatkan lewat firman Tuhan yang kita dengar tadi. Bahwa kita semua setelah Yesus mati buat kita menjadi milik Tuhan. Sama seperti Paulus tadi ya, Lause ya. Iya, Lause. Dan waktu kita tahu bahwa kita milik Tuhan, maka apapun yang kita alami, bagaimanapun nanti hari depan kita tidak perlu takut. Karena kasih Tuhan ada bersama dengan kita. Karena kita adalah milik Tuhan untuk selamanya. Amin. Kita nyanyi bersama-sama pujian yang pernah kita pelajari, yaitu Kini ku milik Yesus. Now I belong to Jesus.
kuasa yang memisahkanku. Ia menebusku korban diri, kini ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Terus ini ada lagu pakai bahasa Inggrisnya ya? Kita nyanyiin. Iya, ada lagu yang memakai bahasa Inggrisnya ya. Iya. Coba kita nyanyikan refnya saja ya Kak Nathan ya, bahasa Inggrisnya. Now I belong to Jesus. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Sekali lagi ya, Lause ya. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of the time alone, but for eternity. kayaknya kita nyanyikan sekali lagi dah ref yang bahasa Indonesianya ya. Oke, Karena siap, kita Bunda. mau betul-betul mengimani sekarang kita milik Tuhan Yesus. Bukan untuk sementara, tapi selama-lamanya. Ayo Kak Nathan. Sekarang ku milik Yesus. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Ku milik Yesus, Yesus pun milikku.